Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak Uri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya Mbak, walaupun ini waktunya malam banget ya. Iya. Karena memang menyesuaikan waktu kita sangat sulit juga karena Mbak Uri juga bekerja seperti, tapi tidak apa-apa ya Mbak ya. Iya. Kabarnya bagaimana Mbak hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik, Mbak. Lumayan baik. Lumayan baik. Apakah ada kendala di tempat kerja tadi kok katanya lumayan? Kalau kendala enggak sih, cuman mungkin karena lembur ya. Oh, baik. Lemburnya baru hari ini atau beberapa hari kemarin lembur juga? Iya, baru hari ini, Mbak. Jadi lelahnya sangat terasa ya Mbak. Iya. Tapi sudah makan kan kesini? Sudah. Berarti sudah siap ya Mbak? Untuk posisinya sekarang sudah nyaman? Sudah Nyaman. Oke. Seperti biasanya hari ini kita ketemu untuk ngobrol-ngobrol lagi dan tentunya untuk melanjutkan membahas permasalahan kemarin ya Mbak. Iya. Oke, tentunya kita juga memiliki dua asas juga. Yang pertama itu keterbukaan. Mbak Uri harus terbuka kepada saya ya, tanpa ada keraguan, dan juga tentunya kerahasiaan. Tentunya di sini saya juga tidak akan membeberkan permasalahan Mbak Uri di luar dari konseling ini ya Mbak ya. Iya. Kemudian untuk waktunya Mbak Uri seperti kemarin atau seperti kemarin. Berarti sekitaran 30 menit ya, Iya. karena saya menyesuaikan dengan jadwal Mbak Uri juga. Oke, kita sudah sepakat ya, apakah sudah siap ini melanjutkan pembicaraan kita kemarin? Sudah siap. Hari ini kan rencana kita untuk melakukan planning dari yang sudah Mbak Uri katakan kepada saya sebuah solusi kemarin ya, tapi kan hanya solusi, belum menjalankan planning kira-kira seperti apa kan tujuannya dan lain sebagainya. Nah sebelum itu apakah boleh Mbak saya menjelaskan ulang atau memaparkan ulang apa saja pembicaraan kita kemarin supaya ada kejelasan ya, seperti itu. Oke, mulai dari pertemuan satu dulu deh Mbak. Oke ya. Pertemuan satu kemarin kita membahas tentang hal yang cukup menarik juga ya dari Mbak Uri yang sudah Mbak Uri ceritakan kepada saya. Akarnya ini dari waktu Mbak Uri SD ya. Oke. Mulai dari Mbak Uri waktu SD itu memiliki seorang crush, memiliki norma dan etika yang sangat baik, pria yang sangat baik, diidam-idamkan sampai menjadi patokan Mbak Uri. Iya. Sebuah kriteria harus seperti itu Betul. sebuah pasangan. Nah, namun setelah lulus SD kan sudah tidak lagi Satu satu sekolah. ya. Akhirnya masa-masa itu penuh badai dan kebimbangan karena tidak ada orang yang bisa menggantikan dia di hati seperti itu, sampai ketika masuk ke usia SMA. Di sana bertemulah Mbak Uri dengan seseorang yang Mbak Uri inisialkan sendiri ya kemarin. Iya, betul. Namanya Mas A. Oke, Mas A. Tapi ternyata yang bikin menarik adalah Mas A ini di luar ekspektasi dan kriteria yang sudah ditetapkan Mbak Uri. Betul. Yang awalnya harus baik orangnya, bermoral dan sebagainya, tapi dia ini ternyata agak sedikit melenceng dari normal lah, bisa dikatakan seperti itu yang kita bahas kan, agak urak-urakan seperti itu di sekolah. Nah ternyata dari lingkungan sendiri Mbak Uri tidak mendapat support untuk mempertahankan perasaan ini kepada si Mr. A atau Mas A ini ya, baik dari itu teman-teman dan orang-orang sekitar juga ya, karena mungkin mikirnya dia tidak baik ya buat Nah perasaan ini ternyata bertahan cukup lama dari usia SMA sampai 23 tahun ini. Luar biasa, Mbak Uri sangat setia ya mempertahankan perasaan itu, tidak mudah sekali. Nah namun sayangnya perasaan ini menimbulkan efek-efek negatif, baik dari segi mental, membuat kebingungan, kesedihan, sampai yang katanya ini mempengaruhi kesehatan juga. Kemarin emang Mbak kesehatannya itu apa namanya, panas dingin, pusing dan sebagainya. Iya. Waduh. Luar biasa. Dan akhirnya Mbak Uri ini ingin berhenti dari perasaan ini dan keluar dari perasaan ini dan untuk menciptakan sebuah quality work yang lebih baik dan menjadi lebih baik lagi pribadinya dan tentunya melupakan dia seperti itu. Namun ketika saya memberikan sebuah skala, Mbak Uri katanya 95% lah, di skala 4 kira-kira 95%, 5-nya adalah keraguan seperti itu. Nah ketika di pertemuan kedua itu, walaupun sudah seperti itu, ternyata Mbak Uri bolak-balik merasakan kebingungan.
kebingungan yang dikatakan kepada saya masih bingung dan sebagainya. Dan ketika saya memberikan suatu reframing atau pembayangan kepada Mbak Wuri tentang kasus kapal dan tenggelam kemarin ya Mbak ya, oke. Dah setelah saya memberikan reframing, alhamdulillah Mbak Wuri sudah bisa sadar ternyata kebingungan itu berasal dari diri Mbak Wuri sendiri ya kan. Ternyata banyak nih bantuan nggak apa, baik nasihat dan sebagainya, Mbak Wuri hanya menerima itu dari pikiran, tapi tidak diam dengan perasaan bahwa menolak nasihat dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana untuk bisa keluar dari permasalahan itu, Mbak Wuri bilang adalah kembalikan ke dalam diri Mbak Wuri sendiri, yaitu dengan lebih memperkuat diri dan lebih banyak menasihati diri sendiri supaya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi untuk bisa move on ya seperti itu. Karena kalau kita bergantung ke orang lain tidak akan mungkin terjadi ya. Dan tentunya yang awalnya pikiran itu hanya di mulut atau di otak saja, tapi di perasaan Mbak Wuri menolak seperti itu. Namun setelah pertemuan kedua kemarin Mbak Wuri setuju untuk melakukannya secepatnya seperti itu. Namun kan kita belum melakukan planning kapan dan sebagainya ya Mbak Wuri. Nah, yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah Mbak Wuri sudah jelas dengan apa yang dilakukan ini Mbak? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas dan sudah kayak semangat atau untuk menjalankannya seperti itu atau bagaimana? Jelas saya ada energi baru dan juga semangat yang cukup mendukung saya untuk melaksanakannya Mbak. Gitu. Dari yang Mbak Wuri lakukan ini kan masih seperti kayak menguatkan diri dan sebagainya, tapi kan untuk menguatkan diri itu harus ada cara-cara tertentu. Nah kira-kira apa Mbak yang bisa Mbak Wuri? Kalau cara-cara yang saya nggak tahu ya Mbak, ini termasuk cara atau enggak, cuman kan kemarin saya bilang bahwa saya akan menguatkan diri saya. Menguatkan diri saya ini setelah pertemuan dengan Mbak itu saya menyadari beberapa hal atau sesuatu yang positif yang saya lakukan, seperti kalau semisal mendengar lagu yang membuat saya tuh ingat kembali kepada Mr. A ini, itu kan langsung terasa vibe-nya, saya langsung men-skip dan juga saya membatin ke diri saya sendiri, udah enggak gitu. Cuman kan saya rasa itu belum cara yang jitu atau ampuh, karena itu kan seperti mengalihkan saja, tapi saya masih terbawa perasaannya gitu. Jadi saya mengalihkan saja, tapi saya masih itu belum sesuatu yang saya belum menemukan cara yang tepat yang benar-benar saya lakukan, yang bukan pengalihan tapi sesuatu yang sangat cocok untuk saya lakukan. Saya belum menemukan kira-kira ini bagaimana ya Mbak. Tapi beberapa hari yang lalu juga saya di media sosial itu, karena saya kan setelah beberapa pertemuan dengan Mbak, saya kan jadi tertarik dengan yang sudah saya omongkan tentang menolong diri sendiri ya. Nah itu di timeline TikTok saya tuh sering muncul seperti afirmasi positif. Iya, memberikan itu tadi detox jiwa itu tadi. Ada beberapa cara sih Mbak yang dikatakan di media sosial yang saya baca-baca itu, salah satunya ada meditasi. Oke, meditasi. Tapi saya itu gimana ya Mbak? Meditasi itu gimana ya Mbak? Oh, jadi di sini ternyata saya sangat tertarik sekali dan cukup memberi apresiasi kepada Mbak Wuri juga, karena gimana ya, dari proses konseling kita kemarin itu ternyata menumbuhkan rasa ingin tahu Mbak Wuri untuk semangat untuk keluar dari permasalahan ini sampai mencari informasi-informasi dan sebagainya. Nah, didapatkanlah sebuah afirmasi positif yang bisa diterapkan ke dalam diri kita sendiri, yaitu dengan tadi yang pertama meditasi ya Mbak. Meditasi itu adalah
menurut saya cara yang sangat ampuh digunakan untuk menenangkan diri, Mbak. Karena itu juga fleksibel, dilakukan dimanapun dan kapanpun begitu. Untuk cara-caranya, untuk bagaimananya, tentunya di internet ataupun di buku itu lebih terstruktur begitu. Nah, ketika kalau Mbak Wuri ingin melakukan ini, segeralah untuk mencari tahu tahapannya dan bagaimana melakukannya. Namun kalau Mbak Wuri menanyakan kepada saya apakah bisa atau tidak, menurut saya bisa saja, karena segala sesuatu itu kembali ke dalam diri Mbak Wuri sendiri. Keberhasilan itu juga kembali ke dalam diri Mbak Wuri sendiri. Kalau Mbak Wuri ingin melakukannya, monggo silakan dan segeralah mencari tahu bagaimana dan seperti apa meditasi itu. Seperti itu. Oke. Iya, kemarin kan saya itu juga cukup tertarik ya dengan meditasi itu. Saya keep mungkin ini langkah berikutnya seperti kemarin kan yang analoginya kan habis kayu pelampung ya. Saya keep tuh, saya mau share ke Mbak Dari kalau habis afirmasi positif ini, habis menasihati diri sendiri, bagusnya kemana? Mana saya tanyakan meditasi itu tadi. Oke, baik. Nah, dari meditasi ini berarti ingin Mbak Wuri lakukan ya seperti itu. Kemudian dari meditasi ini apa yang ingin Mbak Wuri capai kira-kira, Mbak? Tentunya pencapaian saya masih sama ya, ingin mencapai ketenangan jiwa dan juga batin yang pertama. Yang kedua, ingin, sekarang bahasanya orang-orang di media sosial itu kan mendetoks jiwa kita dari hal-hal negatif, dari kesedihan, kecemasan dan sebagainya. Mungkin puncaknya yang jelas ketenangan dan juga keikhlasan sih, Mbak. Oke. Saya sangat senang sekali ya mendengar hal itu dari Mbak Wuri juga. Nah, kemungkinan apakah meditasi ini segera dilakukan atau menunggu nanti atau kapan, Mbak? Kalau tadi saya mendengar pendapat dari Mbak Dari, untuk segera dilakukan, saya juga setuju. Saya juga ingin segera melakukan. Saya juga sudah membaca beberapa hal tentang meditasi. Kemungkinan saya akan segera melakukannya. Lebih tepatnya segera itu kapan, Mbak? Segera itu kapan ya? Baiknya kalau Mbak Dari boleh kasih saran, baiknya dilakukan ketika waktu apa, Mbak? Oke, baik, Mbak. Jadi begini, kalau saya lihat kan Mbak Wuri juga perempuan karir yang bekerja, tentunya kan juga sibuk seperti itu ya. Nah, meditasi itu dilakukan saat Mbak Wuri di masa tenang seperti itu, waktu-waktu tenang. Dalam satu hari itu kan ada pagi, siang, sore, dan malam. Kira-kira waktu yang menenangkan bagi Mbak Wuri itu kapan? Kalau menurut saya waktu yang menenangkan bagi saya ketika malam hari menjelang tidur. Oke, baik. Nah, itu waktu yang tepat kalau menurut saya, Mbak Wuri. Sebelum tidur, sebelum beristirahat, baiknya menyempatkan waktu ya 10 menit kan ya nggak lama ya, Mbak. 10 menit, 15 menit tidak lama. Sempatkan waktu-waktu itu untuk melakukan meditasi tentunya. Dan tentunya kalau melakukan meditasi itu kan kita harus berada di masa tenang. Selain masa tenang adalah kita harus terhindar dari suara yang bising dan sebagainya, dan pancaran dari Android kita juga kita harus menjauhkan itu juga kan ya, Mbak ya. Jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan seperti itu. Dan kemudian kalau jam-jam mau tidur itu kan benar-benar suasana udah sepi ya, Mbak. Kalau siang kan otomatis kita suka mendengar suara motor lalu lalang dan sebagainya. Apalagi kalau di rumah saya ini deket kereta ya, keretanya tuh bising sekali. Tapi kalau malam itu tidak terlalu terasa, tapi kalau siang sangat terasa. Jadi untuk melakukan meditasi di jam-jam yang kurang kondusif itu juga mempengaruhi keberhasilan. Iya, seperti itu. Mbak Wuri setuju ini? Setuju. Oke. Apakah Mbak Wuri sangat berkomitmen untuk melakukan hal ini, Mbak? Untuk melakukan hal ini tentunya saya sangat berkomitmen sekali ya. Bahkan ketika Mbak Dari menawarkan kesempatan ini, saya juga cukup senang. Ini kan sebenarnya sebelumnya kan bukan komitmen tapi keinginan ya. Tapi ketika bertemu dengan Mbak Dari, kita membahas beberapa hal dan sudah saya putuskan saya akan berkomitmen untuk itu. Kemarin kan kita sudah 2 kali pertemuan kemarin melakukan skala ya. Dari pertama, skala yang pertama ternyata masih 90%, 95% dari urutan keempat ya, Mbak, urutan keempat.
Kemudian dari yang pertemuan kedua sudah naik 97%, Iya, ya. 97%. Anggap saja 4,5 ya, belum 5 skala dan seperti itu. Nah, apakah sekarang sudah komitmennya ini dari 5 ini apakah sudah 5 ataukah masih semu-semu seperti itu? Menurut saya sudah 5, Mbak. Berarti sudah sangat yakin ya, Iya. Mbak? Tapi tentunya komitmen ini tidak hanya dikatakan di mulut saja nih. Tentunya saya sudah menyiapkan lembar komitmen, Mbak Uri. Ya, jadi harus benar-benar dilakukan, bukan hanya di mulut saja seperti itu ya. Setuju ya, Mbak? Setuju. Tapi ini Mbak Uri harus menulis bagaimana, Mbak? Oh, mohon maaf Mbak, apakah bisa dibantu untuk menulis? Boleh, karena boleh. tangan saya karena lagi sakit, kalau kiri saya ini nggak bisa menulisnya. Kalau tangan kanan masih sakit dan yang kiri tidak bisa. Iya, saya nggak kebiasa. Oke, nggak apa-apa, tapi nanti mohon arahannya ya, apa yang harus saya tuliskan. Iya. Oke, kalau namanya Mbak Wuri ya, betul ya? Iya, betul. Wuri, perempuan ya, di sini jenis kelamin. Iya. Kemudian pernyataan pertama, uraikan kondisi yang tidak Anda inginkan saat ini. Kondisi yang tidak saya inginkan saat ini tentunya kondisi yang memperburuk diri sendiri. Kondisi yang memperburuk diri. Membiarkan diri saya hanyut ke dalam kesedihan. Membiarkan hanyut dari kesedihan. Tentunya juga tidak ingin ada rasa cemas dan sedih. Oke. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu uraikan kondisi yang Anda inginkan. Kondisi yang saya inginkan tercapainya ketenangan jiwa saya. Oke, tercapainya ketenangan jiwa. Ada lagi, Mbak? Saya ingin menjalani hari-hari saya dengan positif. Ingin menjalani hari yang positif ya? Iya. Tanpa mengingat itu. Oke, baik. Oke. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Sudah cukup. Oke. Kemudian yang ketiga, uraikan apa yang akan Anda rasakan jika keinginan Anda tercapai. Yang akan saya rasakan, saya percaya ya bahwa langkah positif itu kan akan membawa hal yang positif juga, Mbak. Yang akan saya rasakan tentunya jiwa yang tenang, ikhlas. Oke. Contohnya seperti apa tadi, Mbak? Jiwa ikhlas dan tenang. Ikhlas dan tenang. Oke, selanjutnya uraikan bagaimana penilaian Anda terhadap orang lain terkait dengan keinginan Anda. Penilaian saya terhadap orang lain ketika mereka tahu keinginan Mbak Wuri ini. Yang pasti disambut positif. Disambut positif ya, Mbak? Iya. Disambut positif. Dan tentunya didukung juga. Didukung. Oke, selanjutnya ya, Mbak. Ya. Nah, kalau ini kan jawaban pilihan, bisa Mbak Wuri baca sendiri di sini, nanti saya lingkari, bantu lingkari. Nomor 5. Iya. Nomor 5, pertanyaannya lingkarilah tingkat komitmen Anda untuk memenuhi kebutuhan. Mbak Wuri memilih nomor 5 ya, yang berbunyi saya akan melakukan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan saya. Oke. Baik, saya lingkari ya, Mbak. Iya. Kemudian yang selanjutnya, uraikan tindakan yang telah Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Ada tidak, Mbak? Ya tadi membatasi konten-konten sedih. Oke, membatasi konten sedih.
Lalu yang kedua menasihati diri sendiri. Menasehati diri sendiri. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, jelaskan tujuan dari tindakan Anda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tujuan dari tindakan saya Ya, lagi-lagi sama ya Mbak. ingin bahagia. Iya, ingin tenang, ingin bahagia, Tujuannya ingin ketika menjalani hari itu lebih produktif. Oke. Tenang, happy dan produktif ya. Iya. Oke, selanjutnya yaitu apakah tujuan dari arah perilaku Anda sudah sesuai dengan upaya memenuhi kebutuhan? Bisa diulangi lagi Mbak? Apakah tujuan dan arah perilaku Anda sudah sesuai dengan upaya memenuhi kebutuhan? Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke. Apakah kebiasaan perilaku dan penggunaan waktu sehari-hari Anda sudah sesuai dengan upaya pemenuhan kebutuhan? Sudah Mbak. Sudah ya. Selanjutnya ya, apakah keinginan saat ini betul-betul baik bagi Anda? Sangat baik bagi saya Mbak. Sangat baik ya. Sangat baik. Selanjutnya, apakah tujuan perilaku baru Anda benar-benar menguntungkan Anda dalam memenuhi kebutuhan? Iya, kebutuhan mungkin kebutuhan batin seperti rasa aman, nyaman dan tenang pasti terpenuhi Mbak. Oke. Setuju ya, Setuju. Karena tadi kebutuhan akan rasa aman saya terpenuhi. kebutuhan rasa aman terpenuhi. Aman terpenuhi. Kemudian ada lagi, apakah rencana perilaku Anda sesuai dengan kebutuhan dan merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan? Iya. Iya. Sangat jelas iya ya Mbak. Iya. Masih ada 5 lagi nih. Gak apa-apa ya Mbak ya. Gak apa Mbak. Yang pertama, apakah rencana Anda bukan sebuah perilaku yang rumit untuk dilakukan? Meditasinya rumit apa tidak menurutnya? Untuk saat ini ya. Iya. Saat ini. Di kepala saya ada dua jawaban sih Mbak. Yang pertama, awalnya memang rumit, cuman untuk saat ini saya rasa tidak rumit. Oh, ya. Awalnya rumit, namun sekarang tidak ya. Oke. Kemudian, apakah rencana Anda dapat dilakukan secara realistis? Realistis berarti dengan pikiran yang realita begitu ya Mbak ya, sesuai dengan kenyataan seperti Iya. itu, tanpa ada pikiran yang irasional dan sebagainya. Pastinya ya. Iya. Pasti. Kemudian yang ketiga, kapan Anda akan melakukan rencana perilaku baru ini? Tadi kan sudah ini sesegera mungkin ya. Iya. Sesegera. Dan tadi dikatakan di malam hari ya Mbak. Malam hari. Kemudian berapa lama Anda akan menjalani perilaku baru ini? Karena ini Iya. kalau menurut saya perilaku baru yang akan saya jalani ini kan tidak mengganggu aktivitas. Iya, benar. Saya rasa saya akan memegang ini ketika bukan hanya permasalahan dengan A, mungkin dengan permasalahan lain mungkin bisa saya gunakan ini juga, berarti mungkin seperlunya saya akan saya Iya. gunakan terus. Artinya meditasi ini berkepanjangan ya, maksudnya bisa digunakan ke masalah lain, bukan Iya, hanya iya. permasalahan yang sedang saat ini Iya. kita bicarakan seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah Anda siap menjalani rencana baru yang telah dibuat secara mandiri? Iya, siap. Siap ya. Siap. Oke. Sudah ya Mbak ya. Di sini tapi kalau saya minta Mbak Uri tanda tangan, tangannya masih Bisa. ya? Saya tulis namanya dulu mungkin ya di sini. Tanda tangan ya Mbak di bawah sini. Oke.
ya Mbak Uri. Nah, Kalau begitu saya ini ya simpulkan dulu ya Mbak ya. iya. Dari pertanyaan pertama dulu, di mana tadi saya meminta Mbak Uri untuk menggambarkan kondisi yang tidak Anda inginkan saat ini. Mbak Uri menjawab yang tidak diinginkan adalah kondisi yang memperburuk diri. Kemudian yang kedua, membiarkan hanyut dalam kesedihan. Kemudian yang ketiga, tidak ingin ada rasa cemas dan sedih, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kondisi apa yang diinginkan? Mbak Uri menjawab tercapainya ketenangan jiwa. Yang kedua yaitu ingin menjalani hari yang positif seperti melupakan Mr. A ini ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga, uraikan apa yang Anda rasakan jika keinginan Anda tercapai. Mbak Uri menjawab percaya akan langkah positif akan menimbulkan pikiran positif, yaitu menimbulkan rasa ikhlas dan hati yang tenang. Iya, gitu. betul. Kemudian saat saya menanyakan bagaimana penilaian Mbak Uri terhadap orang lain terkait dengan keinginan ini, Mbak Uri menjawab tentunya akan disambut positif ya, karena itu memang harapan teman-teman ya Mbak ya. Kemudian didukung juga insya Allah, seperti itu. Kemudian tadi di sini ada soal pilihan, di mana tingkat komitmen Anda untuk memenuhi kebutuhan. Mbak Uri dengan komitmen yang sangat tinggi ya, di sini melingkari poin 5, yaitu saya akan melakukan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan saya, seperti itu. Kemudian saat saya meminta Mbak Uri menguraikan tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, Mbak Uri menjawab membatasi konten sedih ya. Kemudian yang kedua, menasihati diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari tindakan Anda dalam rangka memenuhi kebutuhan, yaitu kembali lagi yaitu ingin tenang, merasa happy atau senang, dan kemudian ingin menjalani hidup yang lebih produktif dan efisien ya, seperti itu ya Mbak. Kemudian ketika saya tanyakan apakah tujuan dan arah perilaku Anda sudah sesuai dengan upaya memenuhi kebutuhan, jawabannya dengan sangat lantang sudah, seperti itu ya. Iya. Kemudian ada lagi nih, apakah kebiasaan perilaku dan penggunaan waktu sehari-hari Mbak Uri sudah sesuai dengan upaya memenuhi kebutuhan? Jawabannya juga sangat lantang, yaitu dengan menjawab sudah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah keinginan saat ini betul-betul baik Mbak Uri? Jawabannya sangat baik. Nah selanjutnya, apakah tujuan perilaku baru Mbak Uri ini benar-benar menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan? Jawabannya sangat setuju ya, karena kebutuhan ingin rasa aman menjadi terpenuhi, seperti itu. Kemudian ada jawaban iya juga dengan sangat-sangat yakin juga ya, ini dengan pernyataan rencana perilaku Anda sesuai dengan kebutuhan dan merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Di sini Mbak Nuri menjawab iya, memenuhi kebutuhan dan mempengaruhi juga ya Mbak ya. Kemudian ada 5 pertanyaan terakhir, yaitu apakah rencana Anda bukan sebuah perilaku yang rumit untuk dilakukan? Mbak Uri menjawab awalnya memikir meditasi ini adalah hal yang rumit, namun setelah mengobrol dengan saya ya, menjadi meditasi yang awalnya dipikirkan rumit itu menjadi sebuah ini ya, hal yang tidak rumit lagi, seperti itu. Dan tentunya membangun rasa percaya diri untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, apakah rencana Anda dapat dilakukan secara realistis? Jawabannya pasti ya Mbak ya. Kemudian kapan Anda akan melakukan rencana perilaku baru ini? Mbak Uri tadi menjawab sesegera mungkin. Dan tadi ketika mengobrol dengan saya kapan waktu efisiennya untuk melakukan meditasi ini, dan ketika melihat jadwalnya Mbak Uri, alangkah lebih baiknya dilakukan di malam hari ya Mbak ya, di waktu yang tenang. Kemudian berapa lama Anda akan menjalani perilaku baru ini? Jawabannya berkepanjangan karena sebuah alasan. Meditasi tentunya adalah hal yang baik ya, bukan hanya selesai dari permasalahan ini meditasi dilupakan dan sebagainya, tapi ketika ada masalah-masalah baru, tentunya meditasi ini menjadi hal yang perlu dipastikan untuk tetap dilakukan agar menolong diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Anda siap menjalani rencana baru yang telah dibuat secara mandiri? Jawabannya sangat siap. Oke, sudah selesai ya Mbak. Terima kasih karena sudah mengisi lembar komitmen. Artinya komitmen ini bukan hanya di mulut, pikiran, perasaan dan lain sebagainya, tapi sudah ada komitmen di sebuah kertas yang harus ditandatangani juga. Betul. Tadi Mbak Uri sudah menandatangani, itu berarti kontrak saya dengan Mbak Uri ya, berarti harus dilakukan begitu Mbak. Siap. Oke, karena ini kita sudah hampir habis Mbak. Tadi kita rencananya 30 menit saja ya. Tinggal 1 menit lagi, oke lah. Ini sudah lembar komitmen juga, berarti tinggal bagaimana Mbak Uri melakukan ya Mbak.
Oke, baik. Jadi saya rasa cukup Mbak untuk pertemuan hari ini. Tadi juga saya sudah menyimpulkan dan bagaimana Mbak Wuri sudah mengisi lembar komitmen ini, begitu. Kemudian Mbak untuk mengetahui tindak lanjutnya, karena memang gimana ya Mbak, ini praktik mengajar saya kan memang cuma 3 kali, tapi untuk kelanjutan dari bagaimana saya tahu nih perkembangan dari meditasi ini, kan minggu depan saya sudah kembali ke Semarang untuk beraktivitas kuliah lagi. Bagaimana kalau kita lewat Zoom online seperti itu, bisa ya Mbak ya? Bisa. Supaya saya tahu nih apakah meditasinya berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, apakah Mbak Wuri ingin waktu berapa lama? 2 minggu atau 3 minggu? 1 minggu? Mungkin 2 minggu Mbak. Oh, 2 minggu ya. Berarti saya harap 2 minggu ini mulai dari sekarang ya Mbak ya, Iya. meditasi itu dilakukan dan apakah berdampak seperti itu. Iya. Nah, evaluasinya kita bertemu 2 minggu lagi. Untuk hari dan jamnya kita ngobrol di WhatsApp saja ya. Iya. Takutnya kayak pertemuan pertama kemarin sudah menyepakati, ternyata wah bentrok ya jalan Betul. dan baik kita informasi lewat WhatsApp. Iya. Seperti itu. Oke, makasih ya Mbak Wuri. Terima kasih Mbak Dari. Saya doakan meditasinya berhasil, Mbak Wuri bisa move on, menemukan seseorang yang lebih baik lagi tentunya ya Mbak ya. Amin. Terima kasih. Dan saya harap konseling hari ini juga bermanfaat bagi Mbak Wuri. Mohon maaf ya Mbak kalau 3 pertemuan ini mungkin dari bahasa saya yang menyinggung perasaan Mbak Wuri dan sebagainya, sikap saya yang tidak saya sadari menyinggung juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak ya. Iya. Semoga nanti setelah dari ini kita masih tetap akrab ya. Masih tetap akrab, mari saling berhubungan dengan baik juga, membangun relasi yang baik seperti itu Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dari. Sukses. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.